Alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur lana min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustadz Abdul Razak beserta keluarga besarnya, yang terhormat ayahanda Bapak Haji Mata, encang-encing, kakak, adik-adik, ponakan, semuanya yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menyambung tali silaturahim, dan sekaligus kita arisan dan tholabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada sore hari ini kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat ke-30 dengan tafsirnya, tafsir Jalalain gitu ya, sebagai referensinya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Qalu, berkatalah mereka, ataj'alu fiha wa yasfiku dima. Kita dari awalnya ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala, tatkala berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah, seorang khalifah. Ayakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam, yaitu khalifah di sana adalah tugasnya menggantikan di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah fiha, di dalam bumi, dan khalifah tersebut dinamakan Adam. Gitu ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, para malaikat berkata, apakah engkau
akan menjadikan di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan pihak di dalamnya bil ma'asi, yakni dengan berbuat maksiat, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, yarfa'uha bil qatli kama fa'ala banul jan wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihim al malaikata fataraduhum ilal jazairi wal jibal. Gitu. Jadi maksudnya pertumpahan darah itu mereka itu mengalirkan peperangan, melaksanakan, sering mengatakan peperangan, yaitu bangsa jin sebelumnya, dan membuat kerusakan, sehingga Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat, kemudian mengusir mereka ke lembah-lembah dan juga ke jibal, gunung-gunung. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami selalu bertasbih mutalabbisina, ya itulah maksudnya adalah selalu bertasbih bihamdika, dengan memuji engkau, aina qulu subhanallah wa bihamdi, yakni mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan engkau, tanzihuka amma la yaliqu bika, yaitu sesuatu, mensucikan engkau dari sesuatu yang tidak patut atau tidak pantas bika, untukmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, berfirman Allah, sesungguhnya aku ini lebih mengetahui pada apa yang kamu tidak ketahui. Di dalam ayat ini, Bu, Allah menceritakan tentang awal muawalnya penciptaan manusia. Yang menjadi pertanyaan, apakah makhluk yang ada di muka bumi ini manusia sebagai makhluk pertama? Bu, makhluk pertama bukan manusia, bukan. Makhluk pertama itu berdasarkan penelitian para arkeolog yang turun ke bumi ini, ada beberapa fosil penemuan. Yang pertama adalah, kalau kata kita pada ahli arkeologi, itu manusia purba yang hidupnya sudah jutaan tahun. Yang paling tua di Afrika itu masih seperti kera, tapi badannya besar, tapi dia punya kehidupan senangnya membuat kerusakan. Ya, monyet bagaimana sih monyet, Bu ya? Wataknya hampir sama dengan monyet, gitu, hampir sama. Terus di Indonesia yang dinamakan Homo Pithecanthropus erectus, ada yang disebut Homo sapien, itu beberapa 6 juta tahun yang lalu. Sedangkan Homo sapien itu sekitar, ya kalau itu ratusan ribu tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam itu belum lama. Waktu saya mengadakan pengajian bersama para ahli arkeologi, Nabi Adam ternyata baru ada di dunia sekitar 11.000 tahun yang lalu. Kurang lebih 11.000 tahun yang lalu. Jadi belum lama manusia itu muncul di bumi. Manusia itu kan pernah saya sampaikan, manusia itu adalah makhluk langit yang gantengnya luar biasa dan punya sifat kemuliaan seperti Nabi Adam. Lalu Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Karena apa? Karena berbuat salah. Kalau menurut bahasa setan katanya makan buah khuldi, tapi di dalam tafsirnya disebut pohon larangan. Nah, pohon larangan ini menjadi bahasan para ahli tafsir, berbeda pendapat. Ada yang dikatakan
Ya, pohon larangan itu seperti pohon yang menjalar, seperti labuh gitu. Makanya orang dulu ada yang puasa kagak makan labuh, itu begitu sejarahnya. Tapi ada tafsiran kontemporer, katanya yang disebut pohon larangan itu jangan berzina, maksudnya jangan melakukan, bukan berzina, jangan melakukan hubungan suami istri di sorga. Pada saat itu Nabi Adam ada di sorga gitu, digodalah sama iblis. Nah, Nabi Adam melakukan itu sehingga Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah dari sorga. Berkahnya Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari sorga, lahirlah kita semuanya yang ada di sini nih. Bu, biar paham nih, ibu manusia apa bukan nih ya? Iya, ini diaji dulu. Berdasarkan penelitian, jadi kita nih manusia separoh apa orang manusia purba separoh gitu ya. Jadi kalau melihat pisnya Nabi Adam itu gantengnya luar biasa. Nabi Adam, Siti Hawa cantiknya luar biasa seperti pinang dibelah dua gitu. Nabi Adam tinggi besar, kurang lebih sekitar 40 meter. Hidungnya mancung, pokoknya sempurna lah. Gantengnya luar biasa. Siti Hawa 36 meter tingginya, ya. Hidungnya mancung, cantik. Yang masih keturunan Nabi Adam langsung itu adalah para nabi. Makanya para nabi mah nggak ada yang jelek. Nah, sebagian banyak keturunan para nabi itu ada di Palestina. Orang Palestina cakep-cakepnya luar biasa. Lalu kalau kita menurut turunan Nabi Adam, nah, mengikuti turunan Nabi Adam, masa iya hidung kita pesek? Ya, apalagi orang Indonesia ya, badan kita pada pendek-pendek gitu. Ya, jadi kalau menurut para ahli-ahli sejarah arkeologi, katanya karena Homo sapiens itu sudah pada bisa berdiri seperti manusia, cuman akalnya masih sama seperti monyet, belum begitu pinter, belum sempurna. Mungkin saja terjadi perkawinan antara manusia purba dengan turunan Adam gitu. Itu seperti orang Afrika hidungnya pada pesek-pesek ya. Orang Irian Jaya hidungnya juga banyak yang pesek. Orang Indonesia mayoritas hidungnya jarang yang mancung. Udah gitu gantengnya pas-pasan, cakepnya juga pas-pasan, nggak begitu cakep. Karena kalau melihat Nabi Adam kulitnya, kalau di dalam kitab Dakwikul Ahbar, ibu lihat bu, kuku tangan jempolnya tuh ada warna putih nggak tuh? Ada warna putih nggak kukunya tuh di dekat kulit? Itu kulit Nabi Adam segitu, putih kemerah-merahan. Lah kita kan semuanya pada coklat ini, putih kagak, hitam enggak, sedang. Itu mungkin daripada perpaduan antara perkawinan manusia dengan makhluk hidup yang disebut manusia purba mungkin. Tapi ini baru sejarah bu ya, artinya nggak pasti, mungkin saja terjadi semacam itu, sehingga manusia sedunia ini beda-beda. Cuma yang ganteng tuh orang Turki, orang Palestina, orang Pakistan, ya hidungnya kagak ada yang pengek dia mah, hidungnya mancung-mancung, kulitnya juga kemerah-merahan. Orang Arab yang aslinya tuh ya, orang Arab asli maksudnya ya, yang masih keturunan Rasul, apalagi keturunan Nabi Yusuf mah cakep-cakep, orang Mesir ya. Nah, bu, jadi paham, manusia itu yang dikatakan manusia itu makhluk langit. Kalau kita yang ada di dunia ini nih sekarang ini mungkin saja percampuran antara manusia dan manusia
purba. Tapi manusia purba ini senangnya membuat kekacauan. Lalu Allah menciptakan, berfirman Allah di dalam Al-Baqarah ayat ke-30 ini, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam. Lalu malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Karena orang manusia purba tidak punya peradaban yang bagus, seringnya apa? Seringnya membuat kerusakan. Makanya malaikat protes ketika Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan pengalamannya. Karena makhluk yang di bumi itu, ya di sini tidak bisa dijalalain, di antaranya bangsa jin juga, Banul Jan, ya, bangsa jin. Kerjaannya juga membuat kerusakan bangsa jin itu. Ya, jadi dulu sebelumnya lahirnya Nabi Adam, di dunia ini ada manusia purba dan bangsa jin yang senangnya membuat kerusakan. Apalagi, Bu, kalau kita baca sejarah Pulau Jawa. Pulau Jawa itu sebelumnya diisi oleh manusia, ini isinya bangsa demit semuanya. Banyak jin jahat. Sehingga pertama Wali Songo turun kemari, sebelumnya Syekh Subakir, itu banyak ulama-ulama yang mau menyebarkan agama di Pulau Jawa dibunuh sama bangsa jin. Makanya ada sebutan orang dulu, awas jangan main ke bubula, ke hutan, ntar dimakan setan lu. Nah itu pernah terjadi pada zaman dulu. Sebelumnya ada istilahnya para wali songo yang menyebarkan agama di Pulau Jawa. Lalu datanglah Syekh Subakir yang mengalahkan para dedemit itu. Lalu membuat kata kita mah ada di Gunung Tidar itu dibuat perjanjian, lalu dibikin kayak wapak buat jimat dipendam di situ buat mengusir bangsa jin yang jahat. Tapi ada juga bangsa jin yang baik, yaitu kalau dalam sejarah babat Jawa itu namanya Semar. Semar itu bangsa jin yang baik, penguasa Pulau Jawa. Lalu banyak versi lah masalah Semar, saya nggak bahas Semar yang ahli dalam. Tapi yang jelasnya antara dalam Jawa dengan dalam Jawa Tengah, maksudnya dengan dalam Jawa Barat beda-beda versi. Semar ada yang dikatakan samar, ada yang dikatakan semir, maksudnya orang yang menyamar. Samir, ada yang bilang samir gitu. Ada yang juga dikatakan dewa, Semar Badranaya. Tuh. Jadi kalau mengerti sejarah enak, Bu. Ya. Tuh. Terus apa? Jadi bangsa manusia purba, bangsa jin tugasnya membuat kerusakan. Lalu Nabi Adam turun ke dunia beranak pinak sampai sekarang kita lah nih. Lalu diutus Rasul-Rasul yang sebanyak 124.000 nabi dan 313 Rasul. Tuh. Supaya apa? Supaya mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran. Tuh. Ya. Padahal kenapa Allah turunkan para nabi dan rasul? Supaya membimbing manusia menjadi orang benar. Karena manusia itu sering condong kepada perbuatan jelek. Contoh ini mah Bu ya. Misalnya kalau kita laki-laki melihat perempuan cakep gitu, demen baik, padahal mah bukan bininya tapi bini orang, atau itu tuh perbuatan jahat. Tuh, ya, perbuatan jahat. Terus
senangnya mengumbar fitnah. Yang satu menjelekan yang lainnya. Sekarang sudah tuh ya, di TV-TV kita lihat yang kelompok satu menjelekan kelompok yang lainnya, perang dingin. Ya. Yang akhirnya apa? Tidak ada kedamaian, yang ada cuma kekacauan manusia. Kalau kagak dibimbing oleh Nabi dan Rasul, maka manusia akan menjadi makhluk yang amat celaka. Saking sayangnya Allah, diturunkanlah Nabi dan Rasul. Ya, yang tadi disebutkan, tapi yang wajib dikenal itu ada 25 Nabi. Hafal? Anak-anak mah hafal rata-rata ya. Nih yang tua-tua udah pada hafal enggak nih, ngatur rukun imannya udah pada bisa? Hafal enggak 25 Nabi, Bu? Lah ngajinya mah tiap minggu kayaknya 7 hari dah. Masa enggak hafal sama Nabi 25? Bu, hafal Nabi 25? Insya Allah, alhamdulillah. Tanya nyambutnya satu doang ya. Yang lainnya mana? 25 Nabi itu adalah Nabi yang wajib diketahui. Jadi kalau tidak hafal berarti batal rukun imannya. Makanya kalau ngaji itu jangan qosidahan mulu. Hafalin 25 Nabi. Ini masalah ngaji sebenarnya qosidahan. Habis Yasin qosidahan. Maksudnya hafalin tuh 25 Nabi, rukun iman, rukun Islam. Tuh hafalin, itu wajib. Tuh. Kalau dikit-dikit nabu rebana, iya. Emang beseknya lumayan kalau ngaji pakai rebana mah, gitu. Kalau ngilangin tuh seragamnya mengganti mulu, nih. Ini mungkinnya bukannya ini Bu ya, maksudnya untuk perbaikan lah. Ibu-ibu yang saya dengar tuh ngajinya begitu melulu. Orang hafalin rukun iman, Nabi yang wajib diketahui, terus sifat 20-nya hafalin, dipahami. Wujud kidambako hafal Bu, wujud kidambako. Ya itu kalau hafal alhamdulillah, kalau nggak hafal batal keimanannya. Itu sifat Allah, itu sifat wajib, belum sifat mustahil, belum sifat jaiz. Banyak lah ini, kalau ngebahas ayat ini menjadi panjang, ini nggak cukup waktunya ya. Dihafalin tuh sifat 25. Nah, dari sekian nabi diutus, dibekali kitab oleh Allah sebanyak berapa? 4. Bu, kitabnya ada berapa Bu? 4. Itu 4 yang wajib diketahui. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu 104 kitab. Ya, tapi yang wajib diketahui 4. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu. Nah, kesemuanya kitab yang 104 kitab itu dijadikan satu oleh Allah, isinya termuat di dalam Al-Quran. Bisa baca Qurannya bisa? Yang bisa suka baca? Kalau sudah bisa baca Quran terus kagak baca, itu ya rugi, nggak dapat pahala. Bu, baca Quran tuh minimal sehari 100 ayat. Kalau kita nggak mampu 100 ayat, tuh baca Quran dari kayak bulan Ramadan, sebulan hatam, itu lebih bagus. Sayang udah bisa baca Quran tidak mau baca Quran. Kenapa? Baca Quran itu satu hurufnya pahalanya 10 kali. Tuh. Di sini ada anak kita nih yang pesantren, Tiara sama Abi sama Kiki ya, Kiki. Ada kagak Kiki? Ya. Sama apa? Siapa tuh adanya Kiki? Hah? Ilham. Itu baca hafal Quran. Abi udah mau 4 juz hafal. Alhamdulillah nih, dari keluarganya Ngkong Haji Mahnan ya, Ngkong Haji Marta itu ada yang hafal Quran. Dan yang pesantren harus memang begitu, ada yang hafal Quran, ada yang pinter kitabnya, ada fikihnya, ada yang pinter ilmunya, bahasanya, entah saling menguatkan satu sama lain, terus belajar dan belajar itu.
Qurannya dibaca nih bagi bapaknya, ibunya minimal 5 ayat lah supaya lancar bacaannya. Kalau perlu 1 juz 1 hari. Ya cuman kalau yang udah biasa baca sih sebenarnya setengah jam selesai 1 juz tuh. Ya, nanti kelamaan jadi hafal gitu. Karena membaca Al-Quran dipandang ibadah. Nah, saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, kepada manusia, lalu Allah menurunkan Rasul buat membimbing manusia ke jalan kebenaran. Diturunkanlah 104 kitab yang wajib diketahui 104 kitab ya, yang wajib diketahui 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, dan diturunkan Nabi terakhir sebagai penyempurna seluruh para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mujizatnya Al-Quran, yang sampai sekarang ini dibahas belum habis-habis Al-Quran itu. Karena setiap isi Al-Quran terjemahannya itu mengandung 10.000 disiplin ilmu. Sedangkan Quran itu kalau semakin diteliti semakin melahirkan ribuan bahkan ratusan ribu ilmu. Ya, karena ada 10 tingkatan dalam menerjemahkan Quran. Kalau kita yang dohirnya ini terjemahan zohir, belum sampai kepada terjemahan batin, belum diteliti, belum dihayati dan lain sebagainya. Kalau orang Barat yang belajar Al-Quran jadinya sebuah disiplin ilmu. Tuh ilmu komputer adanya di Al-Quran. Ilmu biologi adanya di Al-Quran, ilmu matematikanya adanya di Al-Quran. Itu banyak. Di ilmu yang berkembang di dunia saat ini, bikin pesawat, itu semuanya ada di Al-Quran. Cuman kitanya nggak paham. Jadi baca Quran biasa aja dianggapnya. Gitu. Semuanya ilmu tuh HP, kalau nggak ada angka 0 di dalam Al-Quran ini HP nggak bisa jadi. Gitu, diajar, ditelitilah oleh para ulama. Ini mah bukan kelas kita lah, ya ini mau sekedar tahu saja ya. Ya, gitu. Dibaca Al-Quran supaya apa? Supaya kita menjadi benar, dibimbing oleh Allah ke jalan Shiratal Mustaqim. Katanya, Bu, katanya ibu pengen kalau meninggal pengen masuk surga. Pengen. Mau nggak masuk surga? Yang bisa nolong kita nanti di akhirat yaitu cuma 2, 1 syafaat Rasul, yang kedua syafaat Quran. Makanya Qurannya dibaca. Yang bacaannya belum fasih ngaji di rumah, alhamdulillah ada Om Mul, Om Dula, Om Pian, Ridho, Ibnu ngaji, mau Om Lana ngaji, memperbaiki bacaan Quran. Ditambah dengan ilmu sorobnya sama ilmu fikihnya sekaligus tuh. Enggaknya ngajinya agak lama. Jam 8:30 ya, kelar bangsa jam 11:30 gitu. Atau jam 11 lah gitu. Itu dipendek-pendekin sama saya. Itu supaya kadang-kadang ada bocah ngikut, jadi bocahnya pada tidur ngompol jadinya. Kalau udah ngaji begitu harusnya yang gede-gede aja. Kalau ukuran nih kayak Abi boleh ngikut bapaknya. Kalau ukuran Bilkis mah cuman ntar ke WC mulu. Bapaknya jadi kagak sempet belajar ya. Gitu. Jadi yang gede-gede aja dulu belajar yang itu mah, supaya bapaknya pasien nanti bisa ngajarin ke anak-anaknya gitu. Lagi ini nih, mudah-mudahan pada jadi. Ini saya mau fokuskan ngaji nahwu, shorob, fikih. Dan nanti ada tambahannya lagi sebenarnya kalau itu udah pada tamat, biar pada bisa ada penerusnya. Saya kan udah 50 tahun lebih nih ya, usianya dikit manusianya ya, jadi waktunya tinggal ya dikit lagi. Mudah-mudahan sih panjang umur, bermanfaat gitu ya. Cuma ya kan kita nggak tahu manusia gitu ya, biar ada penerusnya. Paham? Yang belum ngaji, ayo ngaji. Kayak Om Imam udah pasti baca Qurannya, Om Alun ngaji seminggu sekali. Jangan duit mulu dicariin. Nyari duit mah boleh, tapi ngaji kewajiban seminggu sekali, jangan tinggalkan supaya kita dapat petunjuk kebenaran. Tadi saya ngaji di masjid. Jangan pula karena ngebahas Ihya Ulumuddin gitu ya, jadi lebih khusus. Jangan pula orang biasa ustadz saja yang sudah jadi ustadz dia kagak mau ngaji lagi, itu banyak yang kesasar.
Kalau menurut kitab Ihya Ulumuddin. Makanya kayaknya kita ngaji bareng-bareng. Saya juga sedang dalam belajar. Kalau belajar yang saya diajarkan itu 10 kitab. Kalau kitabnya nggak ada yang punya kali, kalau yang nggak ke pesantren mah Bang Ojak mah punya kali, Pak Ustadz Rojak mah ya punya doang, kalau dibaca gitu ya. Insya Allah kalau kita belajar sama-sama, maksudnya saling menguatkan, saling ngisi. Ya kalau saya nggak tahu kan bisa diingatkan, oh ini semacam ini, gitu ya. Paham ya? Ngaji, belajar yang benar, karena nanti hanya orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang mengamalkan ilmunya yang akan selamat di dunia dan di akhirat tuh. Lalu hasil dialog Allah dengan malaikat, kata malaikat ini langsung ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kami selalu bertasbih dan memuji Engkau ya Allah, dan selalu memahasucikan Engkau ya Allah, ya, mensucikan Engkau ya Allah. Apa maksudnya? Kata malaikat, apa enggak cukup saya aja yang dijadikan khalifah di muka bumi? Nih Pak, kalau cerita malaikat begini nih bukan malaikat besar, ini malaikat-malaikat yang kecil, bukan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, bukan, itu malaikat pintar itu mah. Ini mah malaikat-malaikat yang kelasnya kelas kecil anak buah, gitu. Jadi belum paham tentang ini, gitu. Jadi kalau malaikat Jibril, yang malaikat 10 yang wajib kita ketahui itu malaikat-malaikat pintar, pemimpinnya itu mah, ya. Lalu malaikat itu protes di hadapan Allah, tapi dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih mengetahui terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Jadi Allah yang maha kuasa, maha pencipta, Allah tahu dong sama makhluk ciptaannya, gitu. Nanti ujung ceritanya masih panjang, ini tentang manusia. Ada beberapa ayat lagi yang belum kita bahas, nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah. Karena di dalam arisan ini banyak sekali yang mau dibahas, ya. Jadi saya cukupkan dulu ya pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada sore hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.